13 daftar manusia terkorup dalam sejarah bangsa Indonesia. Dari 2 miliar rupiah sampai 3 kuadriliun rupiah. Yang pertama, di tahun 2014 sampai 2025, Rafael Alun suap dan money laundry senilai 3 kuadriliun rupiah. Yang kedua, di tahun 2018 sampai 2025, Risa Khalid dalam tata kelola minyak mentah. Risa terbukti melakukan korupsi sebesar 968,5 triliun rupiah. Yang ketiga, ada kasus timah di tahun 2023 sampai 2025 oleh Harvey Mois yang mengelola hasil tambang dan melakukan pengerusakan alam dengan total korupsi mencapai 300 triliun rupiah. Yang keempat, di tahun 1998 sampai dengan 2001, Samsul Nur Salim mengelola bantuan likuiditas Bank Indonesia dan terbukti melakukan korupsi senilai 138 triliun rupiah. Yang kelima, di tahun 2021 sampai 2022, salah satu sosok bernama MP Tumanggor yang mengelola izin ekspor minyak sawit mentah melakukan korupsi sebesar 17 triliun rupiah. Yang keenam, di tahun 2003 sampai 2022, Surya Darmali adalah salah satu pemilik PT Duta Palma Nusantara melakukan penyerobotan lahan sawit dan melakukan korupsi senilai 78 triliun rupiah. Yang ketujuh, ada kasus TPP di tahun 2009 sampai 2011 yang menyeret nama Honggo Wendratno sebagai koruptor dan maling kondensat 38 triliun rupiah. Honggo Wendratno yang adalah pengelola kondensat ilegal terbukti melakukan korupsi sebesar 37 triliun rupiah. Yang kedelapan, pengelolaan dana Asabri di tahun 2012 sampai tahun 2019 yang dikelola oleh Adam Rahmat Damari. Adam Rahmat terbukti melakukan korupsi senilai 22 triliun rupiah. Yang kesembilan, anggaran Jiwasraya pada tahun 2023 sampai 2025 oleh Hendrisman Rahim yang dipercayakan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana Jiwasraya ternyata melakukan korupsi senilai 12 triliun rupiah. Yang ke-10, program pengadaan pesawat baru pada tahun 2015 sampai tahun 2022 oleh Emir Syah Satar. Satar melakukan korupsi terhadap anggaran pengadaan pesawat baru sebesar 9 triliun rupiah. Yang ke-11, program proyek Menara BTS dari Kominfo pada tahun 2015 sampai 2023 oleh Johnny G. Plate. Dalam mengelola anggaran proyek Menara BTS, Johnny Plate terseret korupsi dengan temuan mencapai 8 triliun rupiah. Yang ke-12, di tahun 2023 sampai 2025, sebuah aksi suap hakim dan bayar buzzer medsos oleh Marcella Santoso dengan anggaran korupsi sebesar 2 triliun rupiah. Yang ke-13, di tahun 2008 sampai 2014, pengelolaan dana Century Bank oleh Robert Tantular. Robert terbukti melakukan korupsi sebesar 7 triliun rupiah dari pengelolaan dana Century Bank. Itulah daftar belasan nama sebanyak 13 orang di negeri ini yang melakukan mega korupsi mulai dari 2 miliar rupiah hingga 3 kuadriliun. Bagaimana negara tidak miskin, sahabatku sekalian? Pajak rakyat boleh berjalan, namun tata kelola dalam negara ini selalu terindikasi dengan korupsi yang begitu besar. Dan Indonesia masih kategori negara maju, padahal pajak dari rakyat sangat besar. Mulai dari pajak hal-hal kecil seperti penjual sayur di pasar, semua kena pajak. Parkir motor di pinggir jalan, semua kena pajak di luar daripada pajak BPKB. Dan pajak-pajak besar lainnya. Masyarakat selalu melakukan retribusi dalam berbagai hal. Bayangkan saja di pasar-pasar, masyarakat kecil yang membawa sayur yang dipetik dari lahan yang sudah bersertifikat resmi dan dibayar pajak setiap tahun ke negara, bawa sayur kangkung yang sudah ditanami di atas tanah bersertifikat dan berbayar pajak di pasar, dipungut pajak lagi dari negara melalui dispenda di setiap daerah. Selain itu, pembeli yang masuk membeli sayur sudah kena pajak PPN PPH dari gajinya, membawa sisa gajinya pergi membeli sayur di pasar, dikenakan lagi pajak parkiran oleh perhubungan yang berjejer mengenakan seragam biru putih
yang dibeli dari uang rakyat dan dibiayai oleh uang rakyat. Betapa tamak dan serakannya negeri ini. Lalu setelah berbagai jenis keuangan yang dipajak dari rakyat dikumpulkan ke negara, ternyata banyak pengelola negara yang dipercayakan kepada orang-orang dan tamak, rakus dan serakah melakukan korupsi lagi di sana. Maka bangsa ini kategori bangsa yang terus miskin. Itulah informasi berkaitan dengan manajemen negara dan catatan korupsi dari berkas jurnalis dari berbagai sumber terhadap sejumlah nama yang merupakan koruptor, merupakan pencuri kelas kakap dalam bangsa Indonesia dari tahun ke tahun. Saksikan terus channel Berkas Jurnalis, kami akan selalu mengulas berbagai peristiwa dan informasi terkini dari berbagai penjuru ke ruang saudara. Saksikan terus dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak mungkin channel ini, dan aktifkan tombol notifikasi, lonceng notifikasinya untuk selalu mengetahui perkembangan setiap postingan yang kami update ke ruang saudara. Salam hormat untukmu semua.